Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Novi dalam pembelajaran agama pertemuan yang kedua dengan materinya yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami masih dalam keadaan sehat. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi Putra-Mu yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan bahwa setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak yang pertama dapat menyebutkan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan kutipan kitab suci yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Yang keempat, anak-anak dapat mengemukakan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, anak-anak dapat membuat sebuah puisi yang menunjukkan imanmu kepada Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah anak-anak, kita langsung saja ya. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Masih ingat secitra dengan Allah itu pelajaran pada saat anak-anak kelas 7. Secitra dengan Allah artinya serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Manusia atau dikatakan bahwa manusia adalah gambaran dari Allah. Lanjut. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut mau menegaskan bahwa dalam diri manusia juga terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi rohani yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan utuh. Maksudnya bahwa karena manusia serupa dan segambar dengan Allah, maka manusia pun memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan kealahan, seperti diri Yesus Kristus yang memiliki dimensi seperti ini. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak melihat dimensi kemanusiaan dan keilahian atau kerohani yang ada dalam diri manusia, dalam diri ibu dan diri anak-anak ya. Oke, nah ini adalah dimensi kemanusiaan ya. Yang pertama, ia diciptakan, maksudnya kita diciptakan. Yang kedua, lahir dari rahim seorang ibu. Kita semua tentunya diciptakan dengan cara Allah menitip kita melalui rahim seorang ibu. Yang kedua, berjenis kelamin. Kita semua memiliki jenis kelamin ya. Ada yang wanita dan ada yang pria. Nah,
Kalau bencong itu dia bukan jenis kelamin ya, tapi itu satu penyakit juga yang mempengaruhi pembawaan dirinya. Yang kedua, kita manusia juga dapat mengungkapkan perasaan gembira, sedih, bimbang, marah, putus asa, dan sebagainya. Yang berikutnya, kita membutuhkan makanan, pakaian, dan rumah. Kita juga dapat sakit, kita memiliki panca indera, kita dapat berpikir, kita terikat dalam ruang dan waktu, dan kita dapat mati, dan lain-lain. Nah, anak-anak, intinya di sini bahwa dimensi kemanusiaan artinya hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia yang bisa kita rasakan dan sering kita lakukan. Nah, kira-kira itu untuk dimensi kemanusiaannya ya. Nah, kita lihat ya dimensi keilahian yang ada dalam diri manusia. Keilahiannya itu misalnya mengasihi. Ya, manusia pasti sering mengasihi. Yang kedua dapat berdoa. Yang ketiga mengampuni. Yang keempat menyayangi. Yang kelima saling membantu. Yang keenam berbelas rasa. Yang ketujuh belas kasih dan lain-lain. Intinya di sini bahwa dimensi kealahan atau dimensi rohani ini lebih bersifat sesuatu yang baik. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang dapat menunjukkan kehadiran Allah melalui sikap dan tingkah laku kita. Tapi perlu di sini Ibu tegaskan bahwa sesungguhnya dalam diri manusia kedua unsur tersebut ada. Namun khususnya dimensi kealahan atau dimensi rohani ini tidak sepenuhnya menghadirkan Allah sepenuhnya. Hanya dalam diri Yesuslah keduanya menjadi satu secara sempurna. Maksudnya bahwa dalam diri manusia kedua dimensi ini selalu ada. Hanya saja manusia sering sekali kurang menghadirkan dimensi kealahan seperti mengampuni, memaafkan, dan sebagainya. Sebab hanya dalam diri Yesuslah keduanya menjadi satu secara sempurna. Ingat ya, hanya dalam diri Yesus saja kedua dimensi ini menjadi sempurna. Kalau dalam diri manusia terkadang kita melupakan dimensi kealahan. Tetapi dimensi kemanusiaan ini tidak pernah hilang ya, selalu melekat dalam diri dan pribadi kita. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perikop teks kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 tentang gembala-gembala. Ibu minta anak-anak membaca sendiri teks kitab suci ini ya. Nanti pada pertemuan menggunakan aplikasi Google Meet, kita akan baca secara bersama-sama. Ibu langsung saja ya untuk penegasan dari Injil Lukas ini. Nah, dalam Injil ini mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Mengapa?
Allah mau menjelma menjadi manusia, atau mengapa Allah ingin seperti manusia? Alasan yang pertama, karena Dia terbuka dan ingin solidaritas dengan kehidupan manusia. Allah ingin mengalami suka duka yang dirasakan oleh manusia, dan melalui kata-kata serta perbuatan yang dialami manusia, Dia ingin bergaul dengan manusia dan mewartakan keselamatan bagi mereka. Artinya di sini bahwa Allah menjelma menjadi manusia karena Allah ingin merasakan suka duka yang dirasakan oleh manusia. Hal itu Ibu ambil contoh ya. Misalnya, Allah pernah marah, kemudian Ia pernah bersedih, dan sebagainya. Bahkan Ia pun pernah dilahirkan dari seorang wanita. Ia menjalani proses kehidupannya dari kecil hingga dewasa sampai terakhir Ia mati di kayu salib. Itu merupakan satu proses di mana Allah menunjukkan dirinya sebagai manusia yang sering sekali kita umatnya merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yesus. Nah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura menjadi manusia, tetapi Dia adalah manusia sejati. Mulai dari karyanya, dalam pewartaannya, Dia mendapatkan penolakan, penyiksaan, bahkan sampai Ia mati di kayu salib. Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah manusia sejati. Yang kedua, dalam Lukas bab 2 ayat 1-7 mau mengatakan bahwa Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria, itu menunjukkan dimensi kemanusiaan dari Yesus. Yang kedua, Ia adalah warga masyarakat karena ayah ibunya mengikuti sensus penduduk. Ini juga mau menunjukkan dimensi kemanusiaan dari Yesus. Kemudian ia lahir di sebuah tempat yang dapat dikunjungi oleh manusia, yakni Bethlehem. Ini juga ingin menunjukkan dimensi kemanusiaan dari Yesus ya. Seperti kita, kalau Yesus Dia lahir di Bethlehem. Kalau anak-anak mungkin lahir di Kupang, tempatnya di Kupang, ada yang di Flores dan sebagainya. Sama seperti Yesus, maka hal itulah yang disebutkan dimensi kemanusiaan dari Yesus. Artinya sama dengan manusia. Yang berikutnya, Ia adalah seorang laki-laki, sama seperti anak-anak. Ada yang laki-laki, ada pun yang perempuan atau berjenis kelamin. Lanjut ya. Dalam teks lain, kita dapat menemukan juga bahwa Yesus sungguh manusia. Ia punya nenek moyang atau memiliki keturunan sampai pada Yesus Kristus. Seperti kita juga pasti punya nenek moyang ya. Nah, bukan saja itu, Yesus juga pernah marah. Itu anak-anak bisa baca di Injil Lukas bab 19 ayat 45. Seperti kita manusia pun pasti mungkin lebih sering ya marah. Nah, lanjut. Yesus pun dapat takut. Yesus pernah merasakan ketakutan seperti kita manusia merasakan ketakutan. Itu anak-anak dapat baca di Injil Lukas bab 22 ayat 42 sampai dengan 44.
Bukan saja itu, tapi Yesus juga dapat sedih dan letih. Seperti kita manusia juga ya, kadang-kadang sering sekali sedih, terkadang kita letih. Yesus pun demikian. Anak-anak bisa membacanya dalam Injil Matius bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, itulah gambaran umum mengenai dimensi kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus. Pada dasarnya dimensi kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus sama dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Lanjut ya. Yesus adalah manusia, namun sekaligus adalah Allah. Pada waktu Yesus hidup, banyak orang tak percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Mengapa ya mereka tidak percaya? Ya, karena mereka mengetahui bahwa Yesus hanyalah anak Yusuf dan Maria, orang dari kampung Nazaret. Seperti Nathanael, dia mengatakan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu anak-anak bisa baca di Yohanes bab 1 ayat 47. Atau kata imam-imam kepala yang membenci Yesus ya. Dia menyatakan begini. Kami manusia, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itu anak-anak bisa lihat di Injil Yohanes bab 19 ayat 7. Nah, dalam Injil Lukas anak-anak bab 2 ayat 1 sampai 20 ini sesungguhnya nyata bagi kita bahwa Yesus adalah Allah. Karena ketika ia lahir, serombongan bala tentara surga hadir dan melantungkan pujian bagi Yesus Sang Putra Allah. Itu merupakan salah satu contoh yang menegaskan bahwa Yesus benar-benar memiliki dimensi kealahan dan benar-benar adalah putra Allah. Ibu ulangi bahwa ketika Yesus lahir, serombongan bala tentara surga hadir dan melantungkan pujian bagi Yesus Sang Putra Allah. Lanjut. Ada juga teks lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan memiliki kuasa keilahian. Misalnya, ketika ia melakukan mujizat, misalnya mujizat mengadakan roti, mujizat penggandaan roti. Itu anak-anak bisa baca di Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, Yesus melakukan mujizat yaitu penggandaan roti. Ini mau menunjukkan bahwa dimensi kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Kita manusia tidak bisa berbuat seperti mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya. Penggandaan roti atau yang lain. Yesus menyembuhkan orang buta. Itu anak-anak bisa lihat di Matius bab 20 ayat 29 sampai 34. Lanjut. Ketika ia bangkit mengatasi alam maut dan ketika ia naik ke surga. Itu beberapa dimensi keilahian yang dimiliki oleh diri Yesus yang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, dengan memahami tentang Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah, kita diteladani untuk meneladani cintanya. Walau ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi
tiada lain untuk menyelamatkan manusia. Maka kita patut bersyukur kepadanya karena Allah sungguh baik. Allah yang dulu kita pandang jauh, sekarang menjadi dekat dan hidup dengan kita. Nah, anak-anak, melalui teks kitab suci tadi mau memberikan kepada kita pesan bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah yang sungguh baik. Karena Allah yang kita pandang ia berada jauh, sebenarnya ia sekarang dekat dengan hidup kita. Bahkan ia pun mau merasakan apa yang kita rasakan. Tadi Ibu sudah jelaskan banyak-banyak ya. Contohnya ia dapat sedih, letih, dan sebagainya. Jadi kita jangan memandang bahwa Yesus itu sangat jauh dari kita, kehidupannya jauh dari kita. Tetapi melalui pelajaran ini mengajarkan bahwa ternyata Yesus pun pernah mengalami apa yang dirasakan oleh kita manusia. Lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan penuntut untuk anak-anak ya. Ini anak-anak dapat menuliskannya pada buku catatan sebagai rangkuman. Yakni yang pertama, bertolak dari perikop Injil Lukas bab 21, bab 2 ayat 1 sampai 20, anak-anak temukanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah. Yang kedua, carilah teks-teks lain dalam keempat Injil yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Menulis dimensi atau ciri-ciri dan perikopnya minimal 8. Maksud soal nomor 2 ini, anak-anak mencari lagi ciri-ciri dimensi keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam 4 Injil lainnya selain Injil Lukas ya, artinya Matius, Markus, dan Yohanes. Dan Injil Lukas pun juga anak-anak pun bisa temukan dalam Injil Lukas juga. Jadi keempat perikop Injil. Yang ketiga, dengan memahami Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, menurut anak-anak, apa manfaat bagi hidup anak-anak sendiri? Nah, pertanyaan ini anak-anak jawab dalam buku catatan ya. Kemudian nanti pada pertemuan menggunakan aplikasi Google Meet, Ibu akan meminta anak-anak untuk membacakan jawaban dari pekerjaan yang telah anak-anak kerjakan. Oke ya, penjelasannya sampai di sini saja. Mari Ibu ajak anak-anak hening untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang Maha Tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri? Aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih pandai. Maukah kita prihatin dengan orang lain? Kita hening sejenak untuk merefleksikan sikap kita selama ini.
Kita tutup pembelajaran dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar kami dapat meneladani cinta-Mu dan terbuka dan solider serta penuh belas kasih. Engkau kami puji ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di sini juga ada satu tugas ya anak-anak. Tugasnya anak-anak buat sebuah puisi yang menunjukkan imanmu kepada Yesus. Imanmu kepada Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke, goodbye dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.